Good morning, my good student. How are you today? It's nice to see you again in a good condition. Well, in this meeting, welcome to my English class again with Miss Elia. Today, we will have two sessions. The first session, we are going to learn about how to tell or ask others to do or not to do something. And the second session, we are going to learn about to ask for and give suggestion or advice. Jadi, dalam pertemuan kali ini, kita akan memiliki dua sesi. Sesi yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana memberitahu atau meminta orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan untuk sesi yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana meminta dan memberikan saran. Let's look at the first session. The first session is about expressing necessity. Expression of necessity is an expression used to tell or ask others to do or not to do something. Jadi, ekspresi dari necessity adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk memberitahu atau meminta orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Expression of necessity dalam bahasa Indonesia adalah ungkapan keharusan atau kewajiban. There are many ways to express necessity. Must, need to, has to, or have to. All of these have similar meanings and are therefore interchangeable. Jadi ada banyak cara untuk mengungkapkan ungkapan necessity. Ada must, need to, has to, and have to. Semua kata ini memiliki arti yang sama. Dan oleh karena itu, penggunaannya bisa digunakan bergantian satu sama lain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, modal verbs yang digunakan untuk mendeskripsikan necessity ada must untuk kalimat positif, mustn't untuk kalimat negatif. Ada need to, ada have to or has to, ada don't or doesn't have to untuk kalimat negatif. Sebagai catatan tambahan, modal verb have to diikuti oleh subjek I, you, we, they, dan plural noun atau kata benda jamak. Sedangkan has to diikuti dengan subjek she, he, it, dan singular noun atau kata benda tunggal. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan modal verb for necessity dalam bentuk kalimat. The first example, contoh yang pertama. You must have a passport. Kamu harus memiliki sebuah paspor. The second example, contoh kedua. You need to buy a ticket. Kamu harus membeli sebuah tiket. And the third example, contoh ketiga. You have to get a driver license. Kamu harus mendapatkan sebuah izin mengemudi. And the last, the fourth sentence, kalimat keempat. You don't have to get a visa. Kamu tidak harus mendapatkan sebuah visa. Jadi, seperti yang bisa kalian lihat, dalam beberapa kalimat ini, kalian bisa menemukan beberapa modal verb yang digunakan untuk mengungkapkan ekspresi necessity. Kata tersebut adalah must, need to, have to. Dan ketiga kata ini memiliki arti harus. Sementara kalimat don't have to di sini memiliki arti tidak harus. Atau don't have to di sini juga bisa kalian artikan tidak boleh.
You don't have to get a visa. Kamu tidak boleh mendapatkan visa. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh lebih lengkap tentang kalimat yang menggunakan expression of necessity. Oke, dalam kalimat ini saya akan menggunakan satu modal verb, yaitu must, untuk digunakan dalam mengungkapkan ekspresi dari necessity. So, listen and pay attention to the text. Must the student obey the school rules? Haruskah para siswa menaati peraturan sekolah? Of course, as the student, we must obey the school rules. Tentu saja, sebagai seorang siswa atau sebagai para siswa, kita harus menaati peraturan sekolah. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan datang tepat waktu ke upacara bendera. If we are late, we must wait outside the gate. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard give us permission. Kita tidak boleh masuk sampai satpam memberi kita izin. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani sebuah kertas sebelum kita masuk ke kelas. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Jika kita tidak bisa datang tepat waktu karena berbagai alasan, kita harus menyerahkan sebuah pemberitahuan dari orang tua kita kepada kepala sekolah. The last, we must be polite to others. Yang terakhir, kita harus sopan kepada orang lain. Oke, jadi kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan modal verb must untuk mengungkapkan suatu keharusan atau kewajiban sebagai seorang siswa terkait dengan peraturan sekolah. Okay, now let's jump to the second session. The second session is about expression of asking for and giving suggestion. Jadi sekarang kita melompat ke sesi kedua. Kita lanjutkan ke sesi kedua. Sesi kedua adalah tentang ungkapan meminta dan memberikan saran. Firstly, listen the dialogue and pay attention to the text. Adele, what should our wall magazine contain? Any idea? Can we put any writing we have made there? Apa seharusnya isi dari majalah dinding kita? Apakah ada ide atau saran? Bisakah kita menaruh apapun tulisan yang kita sudah buat di sana? Udin, I don't think so. We should not just put anything there. The text should be good and interesting. Saya tidak berpikir seperti itu. Kita sebaiknya tidak menaruh apapun, atau kita sebaiknya tidak hanya menaruh apapun di sana. Teks itu seharusnya bagus dan menarik. It seems that none of us know how to make a wall magazine. What if we go to Miss Tina and ask her for advice? Ini terlihat bahwa tidak ada seorang pun dari kita mengetahui
bagaimana membuat sebuah majalah dinding. Bagaimana jika kita pergi ke Bu Tina dan meminta sarannya? Sita, I think it's a good idea. Let's go to her now. Saya pikir itu adalah sebuah ide yang bagus. Ayo pergi ke Miss Sita, ke Miss Tina sekarang. Dina, I don't think we can see her now. She is in the staff meeting. Saya tidak berpikir kita bisa menemuinya sekarang. Dia sedang ada rapat staf. Benny, why don't we go back to SMP Taman Pelajar to look closely at their wall magazine? We will know what kind of texts are published there. Mengapa kita tidak pergi atau mengapa kita tidak kembali ke SMP Taman Pelajar saja untuk melihat lebih dekat terkait dengan majalah dinding mereka? Kita akan mengetahui seperti apa jenis-jenis teks yang dipublish di sana. Edo, I agree with Benny. We will also look at the layout and decoration. Saya setuju dengan Benny. Kita juga akan melihat layout tampilan-tampilannya and decoration dan hiasan-hiasannya. Oke, berdasarkan dialog ini, kita bisa menemukan beberapa ekspresi tentang asking for suggestion, seperti what should our wall magazine contain? And any idea? Dan beberapa ekspresi yang digunakan untuk giving suggestion, seperti we should not just put anything there. What if we go to Miss Tina and ask her for advice? Let's go to her now. Why don't we go back to SMP Taman Pelajar to look closely at their wall magazine? So, berdasarkan percakapan tersebut, kita bisa menyimpulkan beberapa ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan asking for suggestion atau meminta saran. Kita bisa menggunakan ungkapan seperti what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? Any idea? Apakah Anda punya ide atau saran? What do you suggest? Apa yang kamu sarankan? Dan berdasarkan percakapan tersebut, kita juga bisa menyimpulkan atau mengetahui beberapa ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan giving suggestion, memberi saran. Ungkapan yang bisa digunakan untuk memberi saran seperti I think we should, saya pikir kita seharusnya, we should or we shouldn't, kita sebaiknya atau kita sebaiknya tidak, let's, mari, ayo, what if, bagaimana jika, why don't, mengapa kita tidak. Okay, now let's continue to the differences between must and should. Sekarang mari kita lanjutkan tentang perbedaan penggunaan must and should. Must artinya harus, digunakan untuk memerintah atau merupakan kewajiban. Sementara should artinya sebaiknya, digunakan untuk memberikan saran. Oke, saya ulang lagi. We should not stay up late. Kita sebaiknya tidak begadang. Oke, berikutnya. Ini adalah contoh ungkapan necessity and suggestion terkait dengan topik kita atau
terkait dengan tema kita, Live Healthy Life. Saran untuk hidup sehat. From the first picture, it is stated, dari gambar pertama, we must eat healthy food. Kita harus makan makanan yang sehat. We should not eat too much. Kita sebaiknya tidak makan terlalu banyak. And the second picture, gambar kedua, we should exercise regularly. Kita sebaiknya olahraga dengan teratur. We have to make friends. Kita harus berteman dengan baik. The third picture, gambar ketiga, we must keep our house clean every day. Kita harus menjaga rumah kita tetap bersih setiap hari. We should not let the floor dirty. Kita sebaiknya tidak membiarkan lantai kita kotor. Oke, berikutnya adalah mengaitkan ekspresi giving suggestion and the purpose. Jadi, kita kali ini mengaitkan ekspresi dari memberikan saran beserta maksud atau tujuan dari saran tersebut. Oke, problem. The woman has a problem. Miss Tita has a headache. Miss Tita sakit kepala. Suggestion. She should see a doctor. Dia sebaiknya ke dokter. She should take a rest. Dia sebaiknya istirahat. She should take a medicine. Dia sebaiknya minum obat. Ada banyak saran kan? Oke, next, purpose. Maksud atau tujuan untuk apa saran tersebut? She should see a doctor to recover soon. Oke, saya ulang. She should see a doctor to recover soon. Dia sebaiknya ke dokter supaya cepat sembuh. She should take a rest so that she will get well soon. Dia sebaiknya istirahat sehingga dia akan cepat sembuh. She should take a medicine in order to get better soon. Dia sebaiknya minum obat agar supaya cepat sembuh. Oke, sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Task. Complete the following chart. Lengkapi tabel berikut ini. Di sini ada 4 tabel. Tabel pertama adalah tentang situasi. Tabel yang kedua adalah tentang suggestion, saran yang diberikan terkait dengan situasinya. Tabel yang ketiga adalah tentang purpose, tujuan atau maksud dari saran tersebut. Dan yang terakhir adalah complete statement, pernyataan lengkap, yang berisi tentang suggestion, saran, dan purpose, tujuan atau maksud dari saran yang diberikan. Oke, now mari kita lihat contoh yang pertama. Dalam contoh yang pertama, situasi yang diberikan adalah your friend will have a test. Your friend will have a test. Temanmu akan mengikuti sebuah tes. Saran yang diberikan, jika temanmu akan mengikuti sebuah tes, pastinya kamu akan memberikan saran, study for the test. Belajarlah untuk tes tersebut. Tujuan atau purpose dari saran yang diberikan tersebut adalah to get good mark, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, berdasarkan suggestion atau purpose tersebut, kita bisa membuatnya dalam kalimat yang lengkap seperti you should study for the test to get good mark.
kamu sebaiknya belajar untuk tes tersebut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke? Lakukan hal yang sama untuk kalimat kedua dan kalimat ketiga. Good luck! You can use this expression like should, must, have to, should not, or must not to do this task. Okay, that's all from me for today. Thank you for watching the video and see you on the next lesson. Goodbye.